Jumpa kembali pada video pembelajaran kita kali ini. Dan pada video ini kita akan membahas materi mengenai kelompok sosial. Lebih tepatnya kita akan membahas mengenai definisi dan ciri-ciri dari kelompok sosial. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini sampai habis. Oke, membahas mengenai kelompok sosial, tentunya kita sudah tahu atau sudah pernah terlibat dalam kegiatan kelompok. Nah, untuk lebih memahami bagaimana sih sebenarnya kelompok sosial, yang pertama kita ingin membahas penjelasan dari kelompok sosial menurut ahli. Ada beberapa pendapat ahli di sini yang ingin kita kemukakan. Yang pertama, kita ambil pendapat dari Joseph S. Rosser yang menjelaskan kelompok sosial merupakan suatu kelompok yang meliputi dua manusia atau lebih, yang diantara mereka terdapat pola interaksi yang dapat dipahami oleh orang lain atau anggotanya dalam keseluruhan. Nah, sebelum kita menyimpulkan, mari kita simak kembali penjelasan ahli berikutnya, yaitu Robert K. Merton, yang menjelaskan bahwa kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi yang sesuai dengan pola yang telah mapan. Oke. Ke Indonesia, ke Surjono Sukanto, yang menjelaskan bahwa kelompok sosial merupakan suatu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan saling mempengaruhi. Dari penjelasan ahli tadi, mari kita simak bersama-sama untuk kita ambil kesimpulan bahwa kelompok sosial itu merupakan suatu kesatuan dari dua manusia atau lebih yang diantara mereka terdapat pola interaksi dan komunikasi saling berhubungan satu sama lain. Ini bahwa kelompok sosial itu sederhananya harus melibatkan dua orang atau lebih, dan mereka semua saling berinteraksi. Oke, untuk terjadinya interaksi maka diperlukan ada aksi dan respon. Oke, kita simak yang berikutnya, yaitu proses terbentuknya kelompok sosial. Agar terjadinya kelompok sosial setidaknya memenuhi beberapa komponen di sini. Yang pertama adalah kontak. Nah, dengan adanya kontak seseorang dengan orang yang lain, maka akan memunculkan aktivitas. Salah satunya diantaranya komunikasi. Oke, tadi dijelaskan ada aksi dan reaksi. Aksi itu merupakan sebuah tindakan yang memunculkan reaksi atau respon dari orang yang kedua. Nah, dari dua orang atau lebih tadi melakukan proses sosial di dalam interaksi dan kemudian terbentuklah kelompok sosial. Oke, kita lanjut membahas mengenai ciri-ciri dari kelompok sosial. Ciri-ciri dari kelompok sosial diantaranya yang pertama adalah setiap anggota memiliki kesadaran bahwa dia adalah bagian dari kelompok. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama. Misalnya, nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, atau bahkan ideologi yang sama. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Oke, ada struktur, ada pimpinan, ada anggota, dan perangkat lainnya. Yang kelima, bersistem dan berproses. Oke, ada aturan atau sistem yang dijalankan di dalam kelompok. Yang keenam, memiliki struktur sosial sehingga kelangsungan hidup dalam kelompok itu tergantung pada
kesungguhan anggotanya dalam melaksanakan perannya masing-masing. Oke, jadi ada peran di dalam struktur tersebut, yang peran tadi tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikutnya, memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya. Tentunya ada tata tertib, ada undang-undang dan peraturan yang harus diikuti oleh semua anggota dalam kelompok. Dan yang terakhir, memiliki kepentingan bersama. Jadi ada tujuan yang mestinya dicapai dalam kebersamaan tersebut. Oke, nah untuk lebih memahami, kita ambil sedikit contoh mengenai kelompok sosial. Yang sederhana, tentunya kita sudah sering bertemu dengan kelompok ini, yaitu lingkup keluarga. Dalam keluarga minimal ada 3 orang. Ada orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu, dan ada anak. Untuk membahas syarat yang pertama, yaitu terdiri dari 2 orang atau lebih, maka di sini sudah bisa mencapai target untuk disebut sebagai kelompok sosial. Dan di antara mereka saling berkomunikasi, saling berinteraksi dalam mencapai tujuan bersama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam lingkup sekolah, kalian mengenal organisasi. Organisasi siswa yang dikenal dengan istilah OSIS. Nah, di dalam OSIS juga terdapat 2 orang atau lebih. Dan lebih jelasnya bahwa di situ merupakan disebut sebagai kelompok sosial, OSIS memiliki struktur. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada perangkat anggota dan lainnya. Nah, itu merupakan contoh juga dari kelompok sosial. Dan selanjutnya kalian bisa cari contoh kembali mengenai contoh dari kelompok sosial dengan melihat ciri-ciri untuk membentuk sebuah kelompok sosial itu tadi. Itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada video-video kita selanjutnya.